Hai sahabat bungaku, kembali bertemu. Apa kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat-sehat, hati yang gembira, penuh sukacita. Dengan hati yang gembira dan penuh sukacita, maka hidup kita lebih bermanfaat, lebih enjoy, dan sangat senang ya menikmati hidup dengan hati yang gembira. Nah, kali ini kita bersama-sama. Di sini saya punya wadah keramik yang tinggi ya atau sedang, ini bisa dikategorikan sedang ya. Nah, saya ingin merangkai rangkaian yang saya ambil dari sekitar rumah kita. Nah, rangkaian-rangkaian yang saya pakai kali ini materinya adalah bunga calathea. Ya, calathea ini adalah jenis bunga pisang-pisangan yang banyak sekali tumbuh dan gampang kita budidayakan. Nah, di sini saya punya yang namanya calathea cole ya, dipanggil selalu kalau perangkai bunga menyebutnya calathea cole. Saya ingin merangkainya di bagian tengah belakang ya, jadi dia tengah, ini garis tengah ya, ke arah belakang, di bagian belakang dari wadah ya. Ya, ini bunga calathea ini banyak tumbuh di pekarangan-pekarangan rumah kita. Karena itu perangkai bunga harus mulai menjadi pembudidaya dari tanaman-tanaman yang mudah didapat, mudah dirawat, ya, tidak memerlukan energi yang banyak. Nah, bunganya indah sekali. Jadi ada bunga, kalau dia mekar dia berwarna putih, tapi biasanya keindahannya justru pada kelopak-kelopak bunganya. Nah, sahabat bungaku, silakan kalian mulai mencari bibit-bibit tanaman pisang-pisangan seperti ini karena unik sekali. Nah, saya punya beberapa. Ini semua saya ambil dari sekitar rumah. Nah, sebelum saya melanjutkan kembali, saya merapikan wadah kita. Wadahnya saya rangkai pakai daun sirih gading yang saya potong memanjang ya. Tadi ini daunnya bulat. Nah, saya gunting dan saya membuat dia menjadi bentuk yang sedikit unik ya. Karena itu saya membentuk, tadinya daunnya itu seperti daun sirih gading biasa ya, yang besar. Saya mulai menutup busa tempat kita merangkai agar tidak terlihat. Nah, sahabat bungaku, ingat ya, busa tempat kita merangkai tidak boleh terlihat sama sekali. Harus ditutup. Kalau terlihat maka akan jelek sekali rangkaiannya, seperti rangkaian yang tidak memakai penutup ya. Nah, karena itu setelah bentuk rangkaiannya terlihat, kita segera menutup wadah kita, tempat kita merangkai ya, agar tidak terlihat. Nah, setelah kita merasa cukup, saya menambahkan beberapa bunga daun-daun halus. Ini namanya daun culan ya. Ini dari pohon besar ya, bisa kita tanam di sekitar rumah kita menjadi peneduh ya. Tetapi daunnya bisa kita ambil juga untuk merangkai bunga. Sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, bagi sahabat-sahabat yang mau menjadi perangkai bunga, tentu mulailah menanam beberapa daun-daun di sekitar rumah yang gampang kita tanam.
Tidak usah daun-daun yang mahal, tetapi daun-daun yang biasa saja juga menarik. Ya, nah, busa-busa tempat kita merangkai harus tertutup. Saya harus memotongnya karena saya ingin menonjolkan daun sirih gading yang saya potong. Kalau tadi dia dibiarkan panjang, maka bentuk dari sirih gading saya tidak akan terlihat. Karena itu saya memotong daun-daun halusnya lebih pendek. Sudah rapi ya, tidak ada lagi busa-busa yang terlihat. Nah, baru kita melanjutkan merangkai bunga-bunga pelengkap setelah busa-busanya tertutup, supaya rangkaian kita akan baik hasilnya. Nah, di sini saya punya yang senada ya, senada. Ini juga diambil dari halaman kita ya. Ini bunga kol atau hortensia ya sebenarnya namanya. Tetapi dalam bahasa pasar disebut juga bunga kol. Ya, saya mau membuatnya di bagian sisi sebelah kanan. Ya, ada juga ini hortensia yang besar. Saya potong sedikit ya, karena saya mau membuatnya di bagian bawah, di depan. Ya, jadi ada bunga kol. Nah, yang saya potong tidak saya buang. Saya bisa membuatnya di bagian sebagai bunga penutup. Nah, saya membuatnya di beberapa sisi. Saya tambahkan beberapa bunga krisan ya, krisan aster. Nah, saya hanya ini semua dari halaman sekitar kita. Kita hanya membeli bunga yang kita tidak punya. Nah, sahabat bungaku, kalau kita punya bunga seperti ini harus kita buang ya. Daun-daun yang tidak baik, ini jelek ya. Ini harus kita buang. Nah, karena kalau dia ikut di dalam rangkaian kita, maka rangkaian kita akan menjadi kurang baik. Ya, ini kenapa saya potong? Karena terlalu numpuk ya, terlalu terjadi penumpukan. Karena itu ini saya buang. Nah, yang saya pakai ini. Bukan berarti saya buang tidak saya pakai, tapi tempatnya yang akan saya atur sesuai dengan kebutuhan yang saya akan butuhkan. Ya. Nah, yang tadi saya potong, saya rangkai di bagian sisi yang berbeda. Nah, sebelum kita merangkai, kita rapikan dulu bunga-bunga tempat kita merangkai, bunga-bunga yang kita akan rangkai. Nah, jauh ya. Saya tidak mau menghilangkan daun yang saya sudah rekayasa. Jadi saya tadinya ingin membuat bunganya panjang seturut dengan bentuk daun, tetapi kalau saya buat bunganya panjang, maka bentuk daun saya akan tidak terlihat. Karena itu bunganya saya pendekkan saja.
Ya, ini daun-daunnya harus kita buang. Nah, jadi ketika kalian merangkai bunga, kita bisa merasakan di bagian mana kita akan menempatkan bunga-bunga yang kita rangkai. Jadi cita rasa itu yang kita munculkan kalau kita rajin berlatih. Nah, maka kita akan melihat, oh ini kurang tepat di sini. Itu hanya kita dapat kalau kita berlatih terus. Karena merangkai bunga ini adalah satu keterampilan seni ya. Jadi dia harus dimunculkan dalam setiap gerak kita ya. Jadi dia tidak bisa tiba-tiba muncul tanpa kita berlatih. Karena itu bagi perangkai bunga, walaupun Anda akan merangkai bunga untuk usaha, silahkan lebih dahulu buatlah rangkaian-rangkaian yang menarik di sekitar kita. Ini kita lihat ya, warna hijau dan putih baik sekali ya paduannya ya. Dia lembut tetapi membuat orang ingin melihatnya. Ya, justru dari kelembutannya itu rangkaian kita menarik simpati orang. Nah, karena itu rangkaian yang berhasil adalah ketika orang lain melihat rangkaian kita, maka mereka senang. Nah, rangkaian-rangkaian ini tidak perlu membutuhkan bunga-bunga yang terlalu banyak karena fokus-fokusnya sangat unik ya. Ini yang mau kita tonjolkan. Karena itu sahabat bungaku, silahkan membuat fokus-fokus yang menarik dalam satu rangkaian agar rangkaian kita terlihat istimewa. Nah, coba kita perhatikan apakah penempatan bunga kita sudah baik. Mungkin ini perlu kita isi. Ya, di dalamnya ada hortensia ya. Jadi kita isinya di luar ya, supaya bunga di dalamnya tidak terganggu. Nah, paduan dari bunga rumahan yang kita tanam di sekitar rumah kita, ini ya, dengan bunga-bunga yang kita beli dengan harga yang tidak mahal, tetapi rangkaiannya cukup baik. Nah, ini terlihat ya, kita tutup karena terlihat busa tempat kita merangkai. Nah, sahabat bungaku, saat ini kita periksa apakah rangkaian kita cukup bunganya atau ada beberapa tempat yang ingin kita tambahkan. Ya, fokusnya tadi ini ya, sahabat bungaku ya. Karena itu kita mengisinya di bagian bawah saja. Atau
saya ingin juga supaya dia tidak terputus dengan bunga di atasnya, saya ingin membuat bunga yang agak tinggi, tetapi di bagian belakang. Ya, jadi dia terkesan mengisi tempat yang kosong. Ya. Nah. Saya melihat ada beberapa kuntum dari bunga kita yang cantik, kita jangan buang, kita tambahkan di bagian belakang. Jadi bunga-bunga itu kita lihat ya, nah seperti ini, kita tambahkan saja di bagian belakang. Nah sekarang kita periksa rangkaian kita. Nah, garis vertikal dari bunga pisang-pisangan Calathea cole tadi dengan daun sirih gading yang kita bentuk memanjang menjadi satu rangkaian yang sangat indah ya, warnanya sangat soft, tenang, teduh ya, hijau dengan kita tambahkan bunga-bunga putih yang tidak terlalu banyak. Nah, sahabat bungaku, silakan buat rangkaian-rangkaian yang beraneka rupa, tapi tentu dengan kalian menguasai bentuk-bentuk dasar rangkaian klasik, baru kita bisa memodifikasi banyak rangkaian dan rangkaian kita sangat indah. Selamat mencoba dan sampai bertemu kembali. Salam bunga.